video kali ini saya ingin menjelaskan tentang hierarki dan awam dalam gereja Katolik. Yang pertama, kita lihat tentang hierarki dalam gereja Katolik. Secara etimologis, hierarki berasal dari bahasa Yunani, hierarki, yang terdiri dari dua kata, yaitu hieros yang berarti jabatan dan archos yang berarti suci. Jadi secara etimologis, hierarki berarti sebuah jabatan suci. Dalam konteks pemikiran ini, hierarki itu merupakan jabatan suci untuk mengembalakan umat. Dengan ini, hierarki dipandang sebagai kepemimpinan di dalam gereja Katolik. Dengan pemimpin paling tinggi adalah Paus. Sebagai kepemimpinan dalam gereja Katolik, hierarki terdiri dari orang-orang yang tertabis, mulai dari uskup sampai diakon. Hierarki dianggap sebagai cerminan otoritas Yesus Kristus di dunia ini. Yang berikut kita lihat yang paling pertama itu yaitu sejarah hierarki. Yang pertama, dasar hierarki itu telah tercermin dalam kehidupan para rasul. Rasul atau apostolos dapat berarti apostoloi eklesion yang berarti utusan-utusan dari jemaat. Dapat juga berarti kletos apostolos yang berarti rasul yang dipanggil. Selain itu, Lukas penginjil memakai kata apostolos untuk menyebut ke-12 rasul yang dipilih oleh Yesus, ya, ke-12 rasul atau ke-12 murid yang dipilih oleh Yesus. Meskipun ada pemahaman yang berbeda-beda, namun menurut Santo Paulus, seorang rasul adalah seorang misionaris yang berjalan berkeliling dari satu tempat ke tempat yang lain untuk mewartakan kabar gembira tentang Yesus Kristus. Dan oleh karena itu, sebagai pewarta tentang Yesus Kristus, seorang rasul harus mengambil bagian dalam nasib Yesus Kristus. Yang kedua, dasar hierarki itu tercermin dalam terpilihnya ke-7 orang diakon. Pada masa itu, janda-janda miskin Yunani sangat tidak diperhatikan dalam jemaat perdana. Maka kedua-belasan menganjurkan agar umat memilih 7 orang untuk pelayan meja. Tugas mereka adalah melayani para janda Yunani yang tidak diperhatikan. Dan salah seorang dari ke-7 orang itu adalah Stefanus. Yang ketiga, dasar hierarki itu tercermin dalam kepemimpinan jemaat perdana. Dalam jemaat perdana muncul istilah presbitoroi, atau dewan penatua. Presbitoroi ini dianggap sebagai pemimpin umat atau disebut juga sebagai yang terpandang, sebagai soko guru jemaat. Dan presbitoroi itu juga kita bisa kenal Yakobus, Kefas dan Yohanes. Yang keempat, pada intinya gereja itu dimulai dari gerakan orang-orang yang percaya terhadap Yesus sebagai pembawa keselamatan eskatologis. Keselamatan itu dihayati oleh mereka yang menghayati iman dalam hidupnya sehari-hari. Dan seturut penghayatan itu, lama-kelamaan perkumpulan itu memperoleh struktur tertentu. Pada mulanya strukturnya masih sangat sederhana, masih sangat longgar sebagaimana yang tercermin dalam kehidupan para rasul. Lalu kemudian terpilihnya diakon. Kemudian mulai jelas dalam kehidupan jemaat perdana itu, di mana mulai muncul dewan penatua yang memberikan nasihat atau memberikan wejangan terhadap jemaat. Setelah yang pertama tadi kita melihat tentang sejarah panjang proses terbentuknya hierarki.
Yang kedua, kita mau lihat tentang dasar kepemimpinan dalam hierarki. Berdasarkan sejarah di atas, maka kepemimpinan dalam gereja itu diserahkan kepada hierarki, ya. Dan konsili mengajarkan bahwa atas penetapan ilahi, para uskup menggantikan para rasul sebagai pengembala gereja. Konsili suci ini mengajarkan dan mengatakan bahwa Yesus Kristus, gembala kekal, mendirikan gereja kudus dengan mengutus para rasul seperti dia diutus oleh Bapanya. Dan para pengganti mereka, yakni para uskup, dikehendakinya menjadi gembala dalam gereja sampai akhir zaman. Pernyataan di atas, ya, dimaksudkan bahwa dari hidup dan kegiatan Yesus timbullah kelompok orang yang kemudian, ya, berkembang menjadi gereja seperti yang dikenal sekarang ini. Proses perkembangan pokok itu terjadi dalam umat perdana, ya, yakni gereja yang mengarang kitab suci Perjanjian Baru. Jadi dalam kurun waktu antara kebangkitan Yesus dan awal abad kedua, ya, secara prinsip terbentuklah hierarki gereja yang dikenal sampai sekarang ini. Dan wujud gereja perdana beserta struktur kepemimpinannya menjadi patokan bagi perkembangan gereja selanjutnya. Setelah melihat sejarah kemudian dasar kepemimpinan di dalam hierarki, yang ketiga kita mau lihat tentang susunan hierarki. Ya, sebagaimana tadi sudah dijelaskan, hierarki itu adalah jabatan suci dengan susunan dari yang tertinggi sampai yang terendah, yaitu Dewan para Uskup dengan Paus sebagai kepala. Paus, uskup dan pembantu uskup, yaitu imam dan diakon. Berikut saya akan jelaskan, ya, pemaparannya. Yang pertama kita lihat Dewan para Uskup dengan Paus sebagai kepalanya. Ketika Kristus mengangkat ke-12 rasul, ia membentuk mereka menjadi semacam dewan atau badan tetap. Dan sebagai ketua dewan, Yesus mengangkat Petrus yang dipilihnya dari antara para rasul itu. Seperti Santo Petrus dan para rasul lainnya, atas penetapan Kristus, ya, merupakan satu dewan para rasul. Begitu pula Paus, pengganti Petrus, bersama uskup pengganti rasul, merupakan satu himpunan yang serupa. Pada akhir masa gereja perdana, sudah diterima cukup umum bahwa para uskup adalah pengganti rasul. Tetapi hal itu bukan berarti bahwa hanya ada 12 uskup, karena ada 12 rasul. Bukan rasul satu persatu diganti orang lain, tetapi kalangan para rasul sebagai pemimpin gereja diganti oleh para uskup. Tugasnya Dewan para Uskup adalah pengganti para rasul. Yang menjadi pemimpin gereja adalah Dewan para Uskup. Seorang menjadi uskup karena diterima ke dalam dewan ini, ya. Seorang menjadi anggota Dewan para Uskup dengan menerima tabisan sakramental dan berdasarkan persekutuan hierarkis dengan kepala maupun para anggota dewan. Ya, sebagai uskup berarti bahwa seorang anggota baru diterima ke dalam dewan uskup. Uskup itu pertama-tama adalah pemimpin gereja setempat. Namun dalam persekutuan gereja-gereja setempat hiduplah gereja universal. Dalam persekutuan dengan uskup-uskup lain itu, para uskup setempat menjadi pemimpin gereja universal. Maka uskup merupakan pemimpin gereja setempat sekaligus gereja universal. Yang berikut kita mau lihat tentang Paus. Paus itu berasal dari bahasa Belanda, Paus, dan bahasa Latin, Papa.
Paus adalah uskup Roma dan pemimpin gereja Katolik di seluruh dunia, ya, pemimpin gereja Katolik universal. Keutamaan uskup Roma sebagian besar berasal dari peranannya dalam tradisi sebagai penerus Santo Petrus, ya. Dan Santo Petrus ini adalah, ya, yang ditunjuk oleh Yesus untuk memegang kunci surga dan kuasa untuk mengikat dan melepaskan, serta menyebutnya sebagai batu karang yang di atasnya gereja kemudian akan dibangun. Paus saat ini adalah Paus Fransiskus, terpilih pada tanggal 13 Maret 2013 menggantikan Paus Benediktus ke-16. Pada intinya, Kristus mengangkat Petrus sebagai ketua para rasul, ya. Yesus mengangkat Santo Petrus menjadi ketua para rasul lainnya. Dalam diri Petrus, Yesus menetapkan adanya asas dan dasar kesatuan iman serta persekutuan yang tetap dan kelihatan. Petrus diangkat menjadi pemimpin para rasul. Paus yang adalah pengganti Petrus juga pemimpin para uskup. Dan menurut kesaksian tradisi, Petrus adalah uskup Roma yang pertama, dan karena itu Roma dipandang sebagai pusat dan pedoman seluruh gereja Katolik. Menurut keyakinan tradisi, uskup Roma itu mengganti Petrus bukan hanya sebagai uskup lokal, melainkan terutama dalam fungsinya sebagai ketua dewan pemimpin gereja, yaitu adalah uskup. Pada dasarnya, Paus adalah seorang uskup. Seorang uskup selalu berkarya dalam persekutuan dengan para uskup lain dan mengakui Paus sebagai kepala. Karya seorang uskup adalah menjadi asas dan dasar kelihatan bagi kesatuan di dalam gereja. Tugas pokok uskup di tempatnya sendiri adalah pemersatu. Tugas hierarki yang pertama dan utama adalah mempersatukan dan mempertemukan umat. Tugas pemersatu ini selanjutnya dibagi menjadi tugas khusus menurut 3 bidang kehidupan gereja, yaitu pewartaan, perayaan, dan pelayanan, di mana dimungkinkan komunikasi iman dalam gereja. Dalam bidang-bidang itulah para uskup dan paus menjalankan tugas kepemimpinannya. Pewartaan Injil menjadi tugas terpenting. Tugas penting selanjutnya adalah pelayanan, membimbing gereja-gereja yang dipercayakan kepada mereka sebagai wakil dan utusan Kristus, dengan petunjuk-petunjuk, nasihat-nasihat dan teladan hidup mereka, tetapi juga dengan kewibawaan dan kuasa suci. Dalam ketiga bidang kehidupan menggereja, uskup bertindak sebagai pemersatu yang mempersatukan orang-orang dalam komunikasi iman. Yang keempat, kita mau lihat tentang pembantu uskup, yaitu imam dan diakon. Dalam mengemban tugas dan fungsinya, para uskup memerlukan pembantu dan rekan kerja mereka. Dan rekan kerja mereka itu adalah imam dan diakon. Imam, adalah wakil uskup. Di setiap jemaat setempat dalam arti tertentu, mereka menghadirkan uskup. Para imam dipanggil melayani umat Allah sebagai pembantu arif bagi badan uskup, sebagai penolong dan organ mereka. Tugas konkret para imam sama seperti uskup. Mereka ditabiskan pertama-tama untuk mewartakan Injil dan menggembalakan umat. Yang berikut kita lihat tentang diakon, pelayan. Hierarki tingkat yang lebih rendah ditumpangi tangan bukan untuk imamat tetapi untuk pelayanan. Mereka ini juga pembantu uskup tetapi tidak mewakili. Para diakon adalah pembantu uskup dengan tugas yang terbatas. Dengan kata lain, diakon adalah pembantu khusus uskup, sedangkan imam adalah pembantu umum uskup. Kardinal
kardinal itu bukan jabatan hierarkis dan tidak termasuk dalam struktur hierarkis. Kardinal adalah penasehat paus dan membantu paus dalam tugas reksa harian seluruh gereja universal. Mereka membentuk satu dewan kardinal. Jumlah dewan yang berhak memilih paus dibatasi 120 orang yang di bawah usia 80 tahun. Seorang kardinal dipilih oleh paus secara bebas. Selain fungsi umum hierarki yang tadi sudah dijelaskan, hierarki juga memiliki fungsi khusus. Ya, fungsi khusus hierarki itu yang pertama, menjalankan tugas gerejani, yakni tugas-tugas yang langsung menyangkut kehidupan beriman gereja, seperti pelayanan sakramen-sakramen, mengajar, dan sebagainya. Dan yang kedua, itu menjalankan tugas kepemimpinan dalam komunikasi iman. Hierarki mempersatukan umat dalam iman dengan petunjuk dan nasihat dan teladan. Yang berikut, kita mau lihat tentang corak kepemimpinan dalam gereja. Yang pertama, kepemimpinan dalam gereja itu merupakan suatu panggilan khusus di mana campur tangan Tuhan merupakan unsur yang dominan. Kepemimpinan gereja itu tidak diangkat oleh manusia berdasarkan bakat, kecakapan, atau prestasi tertentu. Kepemimpinan dalam gereja tidak diperoleh oleh kekuatan manusia sendiri. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang telah memilih kamu. Kepemimpinan dalam masyarakat itu dapat diperjuangkan oleh manusia, tetapi kepemimpinan dalam gereja tidaklah demikian. Yang kedua, kepemimpinan dalam gereja bersifat mengabdi dan melayani dalam arti semurni-murninya. Walaupun ia sungguh mempunyai wewenang yang berasal dari Kristus sendiri, ya, kepemimpinan gerejani adalah kepemimpinan melayani dan bukan untuk dilayani. Yang ketiga, kepemimpinan untuk menjadi yang terakhir, bukan yang pertama. Kepemimpinan untuk mencuci kaki sesama saudara. Ia adalah pelayan. Paus dikatakan sebagai servus servorum Dei, hamba dari segala hamba-hamba Allah. Kepemimpinan dalam masyarakat diangkat untuk memerintah dalam arti yang sesungguhnya. Ia memiliki kedudukan yang pertama. Kepemimpinan dalam masyarakat merupakan suatu pangkat, dan tetapi tidaklah demikian di dalam kepemimpinan gerejani. Yang keempat, kepemimpinan hierarki itu berasal dari Tuhan, maka tidak dapat dilepaskan atau tidak dapat dihapuskan oleh manusia. Kepemimpinan dalam masyarakat dapat diturunkan oleh manusia karena ia memang diangkat dan diteguhkan oleh manusia, tetapi berbeda dengan kepemimpinan gerejani yang langsung diangkat dan ditunjuk oleh Tuhan.